punya panti asuhan di Semarang. Anak terbesar saya adalah namanya Markus, umurnya 18 tahun. 18 tahun lalu saya menemukan dia dari sebuah kuburan. Karena waktu itu tukang becak datang ke gereja, saya tidur di gereja. Pada waktu itu, Pak, di kuburan seperti ada suara misterius. Lalu saya bilang, kenapa panggil saya? Kenapa enggak panggil satpam? Satpamnya suruh panggil Bapak. Kenapa? Enggak berani. Ya, akhirnya saya dari gereja malam-malam naik becak sama tukang becak yang manggil saya itu, satpamnya udah kumpul, baru masuk ke kuburan di situ, saudara-saudara. Dalam hati saya, kenapa Bapak kok nggak berani? Saya takut, Pak. Dalam hati saya, pendeta juga takut kalau di kuburan, saudara-saudara. Enak aja saya bilang. Ya, cuma kan ya caranya kan beda, saudara-saudara. Kenapa? Saya berani kenapa? Karena jadi 6 orang rombongan. Jadi kalau saya sendiri juga takut. Ya, karena 6 orang ya oke lah. Jadi dia lupa. Karena saya berani itu karena ada mereka. Nah, mereka nggak sadar bahwa gara-gara mereka saya berani gitu loh, saudara. Dipikir saya berani sehingga mereka jadi ikut berani. Padahal gara-gara mereka jadi berani saya. Ternyata seorang bayi yang sudah banyak semutnya, ari-arinya masih ada, yang menangis-nangis nggak ngerti sampai suaranya seperti kucing. Seperti kucing, seperti apa gitu loh, saudara. Jadi dibawa oleh tukang becak itu, bawa ke rumah sakit, saudara, buahnya ini sampai cacat karena dimakan semut sudahan matanya. Lalu bawa ke rumah sakit, akhirnya kita adopsi dan Tuhan memerintahkan kepada saya, karena pada waktu itu semua orang nggak ada yang berani mengadopsi. Mereka berkata, Pak, mungkin jalan Tuhan, Bapak harus bikin panti asuhan. Sejak saat itulah berdiri panti asuhan El Roy di Semarang. Hari ini ada 73 orang. Kemarin saya siang ini ke Semarang, salah satunya karena Markus lulus SMA. Dia bilang, kalau panggil papi, Markus kepengen jadi pendeta. Saya tidak pernah memaksa dia jadi pendeta. Saya bilang, Markus, kenapa tidak jadi seorang sarjana ekonomi, pedagang? Saya enggak melihat kehidupan yang lebih baik kecuali sebagai seorang pendeta, seperti papi. Sekalipun itu bukan anak kandung saya, saudara-saudara. Tapi ketika saya berhasil sekolah, memberi beasiswa sampai SMA, lulus, dan sekarang dia bilang mau jadi pendeta. Aduh, sukacita luar biasa. Saya ngalami sukacita, saudara-saudara. Sebab itu siang nanti saya pergi ke Semarang, besok pulang. Karena ingin meneguhkan iman dia, ingin jadi sekolah pendeta. Dengan maksud saya berkata bahwa betul, ternyata Alkitab juga beratus-ratus kali Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Ternyata apa yang saya lakukan tidak pernah sia-sia. Sekarang ada 74 anak-anak yang ada di panti asuhan itu. Saya enggak lagi keluar uang sekarang. Banyak orang-orang mulai sadar, mulai memberkati, sehingga akhirnya memberi persembahan. Ada seorang Buddha memberi persembahan bangunan berupa lapangan badminton. Jadi sekarang kami sewakan per jam, ya, kami sewakan per jam. Kami tulis di situ nggak boleh bawa makanan minuman dari luar. Kenapa? Karena saya jualan makanan dan minuman. Supaya anak-anak saya bisa jualan, sehingga kami jualan gelas besar teh sama es teh manis, es teh tawar gitu ya, supaya bisa jualan. Sementara yang pembimbingnya bikin bakwan, bikin apa gorengan-gorengan supaya habis olahraga makan. Orang Indonesia kan olahraga pasti lapar, sudah makan. Jadi kapan kurusnya Kak? Ya enggak tahu. Kan tergantung berapa banyak dia makan aja. Ya, kita bikin ya. Jadi lumayan dan puji Tuhan ternyata cukup dari penyewaan dan semua.
Saya sedang melihat tanah di belakang 5.000 meter yang mau dijual, dan unik pemilik tanah itu tidak mau menjual pada perumahan, tapi hanya mau kepada panti asuhan. Saya mau bikin tempat bowling, tempat futsal, supaya melalui itu masyarakat di sana bisa terlayani dan dilayani, sehingga mereka bisa mendengar Injil. Hari Minggu sudah ada 2 gereja yang pinjam aula, dan puji Tuhan banyak jiwa-jiwa. Artinya satu kata, sekalipun saya tidak pernah mendapatkan keuntungan, ya, apa yang saya investasikan, uang yang selama ini saya investasikan, ternyata cuannya tidak kembali ke saya, tapi anak-anak bisa sekolah. Sukacita yang luar biasa saya alami dengan luar biasa. Yuk kita baca Yohanes pasal 15. Mengapa kita perlu saling mengasihi? Saya percaya ayat ini sudah banyak tahu, tapi saya akan ulangi terus, supaya kita didengungkan kembali panggilan untuk mengasihi. Perintah supaya saling mengasihi. Berkata demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ada 3 pelajaran penting mengapa kita harus mengasihi satu dan lain. Yang pertama, teladan Kristus. Enggak ada sekecil pun perintah Tuhan untuk membenci. Enggak ada perintah Tuhan untuk tidak mengasihi orang sekalipun itu musuh-musuh kita. Jadi tidak ada alasan, tidak ada perintah siapapun juga yang berkata bahwa pendeta mengajarkan orang Kristen benci orang Islam. Benci Islam, tidak ada. Salah. Kalau kita membenci Islam, salah. Karena Alkitab tidak pernah musuh kita kasih kok. Apalagi Islam bukan musuh. Dia belum mengenal makna kekristenan. Tidak ada bilang, hei benci pembantumu, setrika pipi pembantumu. Enggak ada. Sekalipun sejahat apapun pembantu. Jadi kalau ada tuan-tuan di sini yang menganiaya pembantu, itu salah. Bukan orang Kristen. Ya, enggak ada perintah hancurkan orang yang jualan bir atau minuman keras. Bakar toko mereka, enggak ada perintahnya. Ya, enggak ada tafsiran yang berkata demikian. Ya, orang seberang boleh berkata ada caranya yang gini, enggak. Karena apa? Karena Kristus tidak pernah mengajarkan kita membela dia. Petrus pernah membela dengan pedang, tapi Tuhan berkata, sarungkan pedangmu, barang siapa bermain dengan pedang akan mati oleh pedang. Dipikir Tuhan tidak mampu melawan orang-orang memusuhi dia. Petrus mau jadi pahlawan, tidak. Tuhan justru mengambil telinga Malkus dan pasang telinga itu. Kalau saya jadi Tuhan tak miring no dikit. Biar cacat, biar tahu loh. Nih ingetin. Atau tak balik aja. Plok. Jadi telinga ini enggak terlalu dengar. Kenapa speakernya di sana? Enggak bisa, enggak. Tuhan beri dia kesembuhan
normal. Kenapa? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak saling membenci. Alkitab mengajarkan kepada kita. Saudara-saudara, satu kata. Mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau ada di antara saudara mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama, salah. Mengasihi orang miskin, salah. Kalau Anda tidak mengasihi orang miskin, itu salah. Kenapa? Perintah Tuhan jelas. Kasih itu ada dalam diri Anda. Kasih Tuhan ada dalam dirimu. Dan kasih Tuhan itu buahnya adalah kasih kepada sesama. Omong kosong. Kalau bilang kita, aku mengasihi Tuhan tapi aku gak suka dengan orang itu loh. Kukwai orang itu. Cengli orang itu. Besai orang itu. Ada orang tuh ciong seperti kucing sama tikus. Saudara. Sama-sama pelayanan. Tetapi kalau di dalam pelayanan mesti ciong. Kalau ketemu sama dia itu ciong. Cuaci. Rapat apapun mesti ciong. Nesto. Ada loh. Saya bilang kalian tuh kok ciong loh. Saya bilang apa karena sionya sama atau sionya anjing sama kucing tuh saya bilang itu. Mbok sionya Tuhan Yesus itu loh. Lah sio kok anjing sama kucing. Tikus sama ular. Ya dicaplok tuh tikusnya. Wong tikus tuh makanannya ular. Saudara, kenapa masih percaya sio-sio itu? Ya, ada saya sampai jengkel saudara. Saya 2 bulan ini ke Hong Kong, ke Singapura tiap Senin. Jumat pulang, 2 bulan ini. Karena ada 2 partner bisnismen yang mengajak saya untuk pergi ke sana bantu. Kenapa? Sebab kalau tidak ada apa-apa tergeger. Betul saudara. Rapat apapun sampai milih makan itu mesti geger. Kalau nggak ada saya. Jadi kalau saya nggak ikut pak. Kenapa? Geger. Makan itu loh. Bubur atau dimsum aja geger. Lah mbok iya lu makan dimsum, lu makan bubur, sudah. Nggak habis tuker-tukeran lu selesai. Nggak ciong, wah. Kalau kita sudah makan sendiri tuh, kok seperti anak kecil aja makan luntang-luntung bareng-bareng terus. Tapi nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Ini partneran bisnis ini, bayangkan. Rapat bisnis yang nggak berhasil karena ciong. Mau tak kuepang sebetulnya mereka ini berdua ini. Kuepang jadi tak kuepang tak kasih show Yesus sama Yesus aja lah. Biar berdamai ini kuepang suatu mungkin tikus, satu mungkin ular atau kucing sama apa nggak tahu saudara. Ya seperti itu. Tapi saya berkata, tapi kalau Kristus hidup dalam kamu akan ada hati untuk mengasihi. Alkitab berkata apa? Seperti Bapa mengasihi aku. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Kemarin saya ketemu dengan teman saya, orang Muslim, saudara. Berkali-kali mengecewakan saya. Uang saya sudah habis banyak untuk investasi bersama. Mungkin 10 miliar ada. Sebagian dari pinjaman orang lain. Enggak berhasil dia. Janji iya. Janji hari ini keluar 1 M. Enggak datang. Enggak jadi. Waduh, enggak jadi. Dia alasan terus minggu depan, Pak, minggu depan. Ini tanda tangan kurang 1 aja. Oke. Tanda tangan kurang 1, kurang apa lagi seminggu. Orang terus jengkel dia akhirnya. Pak, orangnya yang mau tanda tangan mati. Kalau sudah mati selesai loh. Lah terus uang saya gimana? Ada, Pak, tenang. Skenario lagi enggak tahu. Kemarin saya ketemu sama dia. Saya bilang, Pak, urat marah saya sama Bapak itu sudah hilang. Urat benci saya sama Bapak itu sudah hilang persoalan. Seperti urat takutnya Ahok sudah tidak ada. Ya, Ahok itu tidak ada yang ditakuti. Menteri salah disantrap habis-habisan dia. Ya, Dirjen Perhubungan datang ke tempat dia memaksa suruh bis Transjakarta milik Wican. Dia ngamuk. Merek Wican itu merek opo katanya. Bus dari Cina Pak, mereknya Wican. Saya nggak pernah tahu ada merek Wican. Bus itu ada nih ya Mercedes atau Volvo atau Scania. Ini merek Wican. Loh, jadi itu dirjen loh, dirjen itu di bawah menteri loh. Memerintahkan pada gubernur suruh beli Transjakarta mereknya Wican. Ngamuk dia.
Loh, nggak bisa aturan gitu. Aturan tuh speknya kayak apa, cc-nya gimana, sini dan gitu. Itu betul. Merek kok dipaksakan, nggak bisa. Saya nggak mau merek Wican. Kenapa? Saya ke Korea tuh nggak ada Wican, ke Mesir nggak ada Wican, ke Cina itu nggak ada bis Wican di mana-mana. Kok Indonesia ada merek Wican itu? Pasti kalian disogok, kalian nyogok, bikin merek sendiri. Setahu saya di Jerman, di Inggris, itu kalau nggak Mercedes, ya Volvo, ya Scania milik Swedia. Kok Wican ngamuk-ngamuk? Jadi utusan menteri diamui sama gubernur. Kenapa? Urat takutnya sudah hilang. Sebulan kemudian dirjennya minta mundur. Kenapa? Diamui Ahok. Mau diselidiki kamu nyogok atau enggak. Kok merek Wican gitu loh saudara-saudara. Ya memang saya nggak pernah dengar itu. Ada bis merek Wican itu loh. Loh, saya kesencen seminggu lebih. Tapi nggak pernah ada bus merek Wican. Mobil Wican, jangan. Jangan waktu ngebut rodanya lepas 3. Saya bilang sama teman saya ini, ya Haji Safi'i, saya bilang, Pak sayang, saya itu sudah nggak ada urat marah sama Bapak. Bapak tuh berkali-kali ngomong, Pak karena nyepi, Selasa nyepi, Rebo nyepi, Kemis Pak, ya Kemis. Tak tunggu Kemis sampai jam 3 bank tutup. Sebentar Pak nunggu Pak, saya nunggu di bank, nunggu. Tak tunggu di bank jam 3, enggak ada. Katanya transfer 1M, Kemis nggak ada, Jumat Pak, Jumat bisa, Jumat oke, Jumat. Ditunggu Jumat nggak ada lagi. Senin sampai Jumat lagi kemarin nggak ada lagi, kurang aja enggak. Bayar tur saya ini, tur saya sudah berangkat Israel belum tak bayar ini. Diancam kalau Bapak enggak lunas turnya nggak pulang. Saya suruh tidur di bandara, mati aku. 63 orang tidur bandara. Apa enggak bandara ini penuh itu? Itu ngorok semua itu 63 orang itu. Apa enggak ramai bandaranya Dubai? 63 orang ngorok semua di situ. Waduh, saya bilang, Pak, jangan main-main, Bu, main-main. Iya, enggak bisa Pak, ini Jumat sudah ditunggu. Lah ini gimana? 63 orang di bandara enggak bisa pulang ya. Saya negosiasi agennya di mana. Sudah lagi nih, pulang dulu nanti saya bayar. Oke, akhirnya suruh pulang. Waduh, saya ketemu dia. Ketemu orang itu marah, enggak bisa, kurang ajar. Kenapa? Kita ini orang Kristen. Saya, aduh Tuhan, kasih saya roh marah gitu loh. Gebrak gitu loh. Wong bad body ya boleh kok. Loh gitu loh. Loh itu body gendut gini kok terus susah. Gebrak, wow. Orang iso, pendeta. Sialat saudara. Yes. Saya dalam hati saya bilang sama dia, Bapak itu untung loh partner sama pendeta. Coba enggak pendeta, sial Bapak ini. Bapak bisa hidungnya balik itu. Hidungnya terbalik enggak di depan muka lagi, mungkin sudah di lutut itu. Hidung Bapak itu. Janji orang. Saya udah keluar 10 miliar loh Pak. Jangan main-main saya bilang itu. Uang saya kembali 1 sen pun enggak. Loh bisa tak pesek ini Bapak nih. Cuma enggak berani. Ngomong tok, nggak berani saya ini. Kenapa? Orang Kristen. Diajari untuk mengasihi, saudara. Ada orang bilang, wah lapor ke Polda. Cekel, disiksa dulu di Polda. Gak iso. Kenapa? Alkitab berkata apa? Saling mengasihi, mengampuni. Tapi itu perintah Tuhan. Tapi yang luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Setiap kebutuhan saya dicukupi. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan pelihara terus. Sampai hari ini saya berdiri di tempat ini. Tuhan pelihara dengan cara Tuhan. Sekalipun uang saya belum keluar. Sekalipun bisnis saya belum keluar. Sekalipun saya sudah investasi begitu banyak belum sukses. Tapi Tuhan cukupi dengan cara yang luar biasa. Saudara. Mengapa? Perintah Tuhan jelas. Kenapa? Ketika aku ada dalam hatimu, sukacitaku penuh. Lu apa ada toh orang kehilangan 10 miliar kok guyang-guyu khotbah lagi. Saya ini khotbah ini hilang 10 miliar ini, saudara, rugi 10 miliar ini. Lu betul saudara. Enggak jantungan sudah hebat itu, enggak sakit hebat itu saudara.
Hanya tadi pagi aja lupa cukur jenggot. Untung ada Indomaret di bawah itu 7-Eleven. Jadi beli cukur jenggot dulu supaya kelihatan. Kenapa selama ini kalau bayang tiap hari nunggu di bank doang. Jam 11 sampai jam 3 tutup. Nggak jadi. Jam 11, Pak transfer sebentar Pak ini lagi nunggu di bank. Oh ya jam 3 nggak jadi lagi. Aduh. Saudara, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita perintah Tuhan untuk mengasihi. Mengasihi. Kenapa Alkitab berkatakan apa? Kasihku tinggal di dalam kamu. Saudara-saudara, pada saat saya harus bayar sekian $10.000. Teman saya dari Solo berkata, Pak, Bapak butuh berapa sih? Butuh $20.000. Udah, saya bantu dulu aja deh. Supaya Bapak enggak bingung, Bapak tetap sehat. Ada saja orang datang bertolong. Alkitab berkata apa? Alkitab berkata apa? Karena apa? Kasih Kristus yang luar biasa. Kata kunci kedua, kalau kita mengasihi Tuhan itu karena perintah Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan akan terjadi pada diri kita. Ya, digenapi. Tapi kata kedua, orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab berkata gini, ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kata kunci kedua, yang pertama tadi dikatakan bahwa kasih mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Dan Alkitab berkata apa? Kalau kita mengasihi orang, banyak orang berkorban untuk kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada sahabatnya yang mati untuk kita. Ada saja orang yang menolong saya. Ada saja orang yang minjemi uang sama saya. Kenapa? Karena uang Bapak belum keluar. Tak pinjemi. Saya yakin percaya pasti Bapak nanti diberkati. Loh, yang yakin orang lain. Loh, yang Haji Safi tadi enggak yakin. Orang lain yakin. Kenapa? Karena Alkitab, karena dia tahu. Karena Bapak murni kok. Saya murni kok, saya mengasihi Tuhan kok. Yang kedua dikatakan apa? Kita diangkat satu level lebih tinggi. Orang yang bisa mengasihi orang lain itu satu level lebih tinggi dari orang lain. Kenapa? Kita bukan hamba lagi. Tapi kita disebut sahabat. Naik satu level Tuhan. Kita jadi naik lebih tinggi. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, kita tidak direndahkan orang. Mengapa? Kita bisa mengasihi orang lain. Orang boleh merendahkan diri. Orang boleh merendahkan kita. Tapi percaya enggak, Tuhan akan angkat lebih tinggi. Puji Tuhan. Ketika saya membawa orang datang kepada Tuhan, itu Tuhan angkat kita. Saya punya perkataan gini, kata bijak saya. Bijak dari saya. Orang yang membawa orang lain menjadi nomor 1, belum tentu nomor 2. Sekali lagi ya. Orang yang membuat orang lain nomor 1, belum tentu nomor 2. Ngerti ya saudara-saudara? Ngerti ya? Teman Ahok membawa Ahok jadi gubernur DKI 1. Bukan berarti teman Ahok nomor 2. Justru teman Ahok justru lebih tinggi. Kenapa? Ngalahin partai-partai. Kenapa? Karena bisa membuat Ahok jadi DKI 1. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang lain, bisa ngangkat Markus, sekarang mau jadi pendeta, sekolah pendeta. Saudara-saudara, saya enggak direndahkan orang. Kalau kita bisa menolong orang, sekalipun kita miskin, tapi kita tidak akan pernah direndahkan orang. Mengapa? Kita menolong orang lain. Kalau Anda bisa membagi pakaianmu kepada orang yang lebih rendah, orang yang lebih tinggi pun tidak dapat merendahkan kamu. Kenapa? Karena Anda sudah menjadi teladan membagi kepada orang lain. Sekalipun Anda memberi dari kekuranganmu. Ya, kalau memberi dari kelebihan banyak, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mana yang lebih besar di dalam kerajaan surga? Mereka ahli Taurat yang memberi dengan uang yang banyak dari kelebihan mereka. Atau janda miskin yang memberi hanya dengan 2 sen saja. Murid-muridnya berkata, Tuhan ya jelas toh. Ahli Taurat itu memberinya puluhan miliar kok. Puluhan ribu dolar kok. Ya pasti dia toh yang hebat.
Buktinya bisa memberi, salah kamu. Justru janda itu. Kenapa? Dia memberi dari kekurangannya. Di mata Tuhan, janda itu lebih besar di dalam kerajaan surga. Alkitab berkata apa? Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Dia harus mau menjadi yang terkecil. Jadi Alkitab jelas. Kalau kita mengasihi orang lain, kita diangkat Tuhan satu strip lebih tinggi. Bukan jadi hamba, tapi sahabat. Kalau hambanya dengar kulitnya saja, sahabat prosesnya. Saya punya kartu ATM. Kartu ATM. Kartu ATM saya itu banyak yang tahu nomor PIN-nya. Ya, teman-teman saya tak beritahu nomor PIN-nya. Karena saya kadang-kadang males bayar. Saya makan, duduk, males pergi ke kasir, gesek nomor PIN, cuk. Jadi saya beritahu teman-teman saya. Bayar sana. Nomor PIN-nya berapa Pak? Tahu ulang tahun saya. Oh ya. Tapi enggak semua. Sudah, enggak semua. Orang saya beritahu, bahaya. Gosu, semua tahu. Langsung nyuk. Gitu. Tapi saya memberi kepercayaan pada orang-orang yang jujur, yang saya tahu, yang sahabat saya, yang ngerti prosesnya, yang ngerti uang saya enggak ada. Sebab yang banyak kan enggak ditaruh di sini tuh. Yang lain tuh. Ya saudara. Artinya enggak. Ya saya kalau makan ini. Nomor PIN-nya ulang tahun. Oh ya. Saudara, sahabat. Kita diangkat oleh Tuhan sebagai seorang sahabat. Ya. Saya punya teman namanya Pak Petrus. Bosnya namanya Yohanes, orang Taiwan. Kalau makan dia bayarin. Bosnya mau makan dengan teman-temannya 20 orang. Dia bayar. Loh Pak, kok Bapak yang bayar? Tenang, ini kartu-kartunya bos. Bapak bisa tanda tangan. Justru bos kalau tanda tangan dicurigai bank kok. Katanya gitu. Kenapa? Sejak awal enggak pernah tanda tangan. Jadi bank tahunya tanda tangannya saya katanya. Padahal namanya bos. Yang bayar bos. Cuma sejak bikin itu saya yang bawa. Udah terus kamu yang pegang. Jadi saya yang tanda tangan terus. Bos tanda tangan pernah ditolak. Kenapa kau enggak sama tanda tangannya? Loh gitu loh. Kenapa? Karena sudah dipegang terus. Jadi tahu. Oh gitu ya, iya. Tapi pilih siapa? Bos. Tuh, jadi dia diangkat. Padahal dia pegawai. Tapi diangkat satu strip. Saudara-saudara. Oh, terus kamu sering menyalahkan. Enggak. Bosnya bilang kamu pakai aja. Jadi kalau saya diutus pergi ke Taiwan, ke Singapura, ke Jakarta, ya pakai kartu kredit ini aja keliling. Terus hotelnya, ya saya bos hotel mulia, saya hotel mulia dong. Bos, saya hotelnya, lihat terserah kamu. Lihat bos kan ngajak saya kalau ngajak ke hotel mulia. Iya, jadi saya di hotel mulia juga. Tidak apa-apa terserah. Kenapa? Orang ketemu saya kan sama dengan ketemu bos. Karena mewakili bos kan. Kalau langsung hotelnya jelek kan, waduh siapa kamu? Oh biasa ketemu mulia, sekarang ketemu orang ya di mulia gitu loh. Enak kamu ya? Iya kenapa? Sahabat bos. Nah saudara-saudara, orang Kristen diajarkan kepada kita. Kalau kita bisa mengasihi orang lain. Caranya bagaimana terserah. Mungkin Anda cuma bagi nasi dus. Ketika Anda bisa bagi pakaian pantas pakai. Saya nggak tahu ya. Di Amerika itu ada gereja namanya Gereja Bala Keselamatan. Salvation Army. Itu gereja yang cukup besar di Amerika. Saudara-saudara, jemaatnya tuh kalau ada barang-barang bekas yang masih bisa dipakai. Itu gak dijual. Jual ke OLX oke lah, tapi kan harganya murah. Dia lebih baik kumpulkan ke gereja. Gereja punya gudang, storeroom, gudang. Lalu gereja juga punya relawan-relawan, ibu-ibu. Pakaian-pakaian itu dicuci, di laundry, disetrika, bikin toko. Namanya thrift store, toko barang bekas. Orang yang tidak mampu beli baju di situ. Mereknya Aero, $2. Tapi bekas. Ya, batik keris. Ya, karena kekecilan, gemuk kecil gitu. Dulu saya pakai L cukup, akhirnya ada cukup gemuk XL.
L-nya tak kasihkan pendeta-pendeta yang kecil-kecil L. XL nggak cukup, karena saya harus 2 XL. Yang XL tak kasih ke orang. Sekarang 3L, saudara. 3L. Yang double XL sudah tak kasihkan orang sudah mulai jarang. Kenapa jarang? Yang gemuk-gemuk seperti itu, miskin. Yang gemuk-gemuk biasanya kaya. Jadi mulai agak jarang nih peminatnya nih, karena double XL. Sekarang saya pakai 4L. Triple L-nya susah. Yang double L aja XL susah, jas apalagi jas. Dulu saya ini khotbah di TV, setiap kali haleluya saudara, haleluya, shalom, itu 1 jas. Sponsor, Wong Hang Taylor. Pokoknya setiap shalom itu 1 jas. Gitu loh, setiap minggu syuting, shalom 1 jas. Sekarang gak pernah saya ambil. Kenapa? Jas saya banyak. Saya mau bagikan orang lain gak cocok. Kegemukan. 46 ini. Celana ukuran 46. Kegemukan, saudara-saudara. Ya, 114 kilo nih berat saya. Saudara-saudara. Kegemukan susah. Jasnya juga susah. Kenapa? Biasanya lebar ada banyak. Tapi tangannya kurang panjang. Karena kita kan cendek cempluk. Gitu loh saudara. Ya, ukuran 46 itu banyak Pak. Tapi panjang-panjang, tinggi-tinggi. Nah di Amerika ada gereja ngumpulkan itu. Terus ada penjahit, relawan, tidak dibayar, dikecilkan, dijual murah. Dan hasilnya dipakai untuk apa? Untuk pelayanan sosial, memberi makan kepada orang-orang. Gereja Bala Keselamatan setiap tahun membaptis 5.500 orang Kristen baru di Amerika. Karena pelayanan yang seperti ini. Sayang ya, coba ya, kalau GBI, BPD Jakarta kan banyak itu. Ya, kalau jemaat dikumpulkan, cari mall yang tidak laku, dibikin gudang, ada laundrynya banyak, bikin supermarket yang murah, ya, murah, sepatu murah, gitu kan, orang-orang bisa belanja, berapa jiwa bisa dimenangkan. Di Hong Kong ada pakaian second hand. Ada orang jualan second hand, TKI, TKW dari Afghanistan, dari Indonesia, dari Filipina, beli baju-baju, beli apa. Ternyata itu yang nyumbang apa? Orang-orang Kristen yang kaya-kaya. Daripada dibuang, dia mendingan sumbangkan ke sebuah yayasan. Lalu yayasan membersihkan, menyuci, ditaruh rapi. Bahkan juga spring bed. Persoalannya di Indonesia, spring bed itu jarang orang lepas. Sampai brodol, dipakai terus kok. Kalau di Australia itu brodol dikit, betul kan lebih mahal daripada beli baru. Orang beli baru. Sofa sobek dikit di Indonesia itu disumpel ini. Wes tidak tahu, dah saya susahnya di situ. Tapi pakaian banyak loh saudara. Maaf, ini ide. Siapa tahu saudara punya ide, iya bagus ya. Pelayanan yang berarti. Itu apalagi kalau konteksnya Anda melayani orang-orang yang tidak mampu. Berapa banyak baju. Wah, kaos saya itu sampai almari saya sudah tidak cukup itu. Saudara. Semua made in luar negeri itu saudara. Karena setiap kali saya ke luar negeri beli kaos. Karena apa? Waktu berangkat tuh males bawa banyak-banyak. Gitu, pulang baru beli, kurang beli gitu aja. Banyak sekali. Cuma nggak ada tempat, kebesaran semua. Orang kalau pakai kaos saya seperti pakai daster. Jadi banyak tamu-tamu, ada tamu ibu-ibu dari desa-desa. Jangan khawatir Bu, tenang aja, daster banyak saya. Tak kasih kaos saya, oh iya ya daster ya. Daster sudah. Saudara-saudara ya, tapi ternyata mengasihi, memberi orang, itu tidak pernah rugi kok. Ya saudara-saudara, saya mengajar sampai anak saya umur 7 tahun. Anak saya umur 7 tahun, saudara. Paling tidak bisa melihat orang lain, tidak. Punya teman ditanyai, punya uang saku, tidak. Minta papanya. Ada pendeta datang ke kantor saya. Om, dompetnya mana om? Ini, kok kosong om? Iya, papa punya uang banyak. Kurang ajar, tidak dibocorkan. Dibocorkan. Pendeta itu kalau Senin kan kaya, saudara-saudara. Karena minggu habis khotbah kan. Gitu. Anak saya itu kalau Senin bocor, Pak,
lihat, bah, minta uang pas 100, tak buka dompet. Uangnya papa banyak ya. Iya berkat Tuhan. Bocorin. Waduh, pegawai saya, teman saya pendeta datang ke kantor. Om, dompetnya om mana? Oh, sudah enggak, papa uangnya banyak. Sudah sebentar, Pak, minta uang 500 Pak. Untuk apa? Kasihan, Om Gani itu dompetnya kosong. Itu pendeta kok enggak punya uang, kasihan. Papa kan uangnya banyak. Ayo, bagi 500 Pak. Mati aku saudara-saudara. Weh, ini anak ini. Terus dia, lu nanti kalau papa habis uang, papa kan pendeta berdoa. Itu anak saya saudara-saudara. Sudah mulai khotbah. Sama papanya khotbah, ya sudahlah. Tapi untung karena dia baik. Kalau beli roti banyak. Kalau disuruh gurunya, Nana besok bawa donat minimal 2. Dia bawa 1 dosen. Pak bawa 1 dosen. Kenapa? Bagi-bagi. Waduh. Sampai ketika kemarin saya terima rapot. Saudara, missnya bilang, Pak, Papi terima kasih ya. Aduh, Emerson tuh kalau di kelas tuh jadi center kelas terus. Aduh mati aku. Tapi ya puji Tuhan lah saudara-saudara ya. Jadi dia nakal itu ditutup-tutupi. Wis pokoknya anak paling ngacok tuh dia saudara-saudara. Ngoda orang tapi missnya tuh jarang hukum dia. Kenapa? Kalau donat tuh mesti bawa banyak. Ke Indomaret tuh mikir, apa belikan roti Roma. Miss tuh kasihan, enggak makan. Jadi gimana missnya mau marah kalau tiap kali kasih roti Roma. Tapi bukan dia enggak bikin nyogok, enggak. Tapi dia melihat bagaimana mengasihi orang lain. Dia melihat papanya, dia melihat kita mengajar untuk mengasihi orang lain. Dan Alkitab mengajarkan satu, kamu bukan lagi menjadi hamba. Tapi kamu sahabat, naik 1 level lebih tinggi. Naik to the next level lebih tinggi. Saudara-saudara, Tuhan akan naikkan engkau dalam level yang lebih tinggi. Ketika engkau belajar untuk memberi, belajar untuk mengasihi orang lain, belajar untuk mendahulukan orang lain, belajar untuk memberkati orang lain. Kadang-kadang dalam kepanitiaan, konsumsinya sisa banyak. Saudara-saudara saya bilang, Pak Peter mau ambil 10 enggak? Kenapa? Konsumsinya sisa banyak. Oh boleh. Nanti saya bagikan. Enggak, dipakai aja Bapak makan. Enggak lah, ngapain saya bilang. Makan satu dus cukup, 10 buat apa? Saya bagikan nanti di jalan. Saudara-saudara kenapa? Saya enggak mau berpikir saya mendapatkan keuntungan dari pelayanan. Melayani itu harus rugi. Itu prinsip saya. Melayani harus rugi. Kalau untung itu namanya investasi, dagang. Saya takut kalau saya melayani dapat keuntungan nanti jadi dagang. Ya, jadi pendeta jadi profesi bukan jadi panggilan. Sebab itu saya enggak mau. Saya berani berkata cukup. Ya, saya punya tour travel. Setiap ada kelebihan keuntungan, saya bawa pendeta-pendeta gratis. Ayo berangkat 7 orang. Ayo berangkat 4 orang. Berangkat 3 orang. Kenapa ada keuntungan? Sebab kalau saya sudah megang keuntungan banyak, bahaya. Menikmati untung banyak, bahaya. Lupa jadi pendeta. Enak jadi pengusaha. Cuan banyak. Ciak terus-terusan. Banyak, bahaya. Saya belajar bahwa kingdom business itu adalah bagaimana saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu setiap kali saya tur ke Israel, saya bawa banyak pendeta gratis. Saya tur, saya hitung, keuntungannya bagi saya cukup. Saya cukup untuk bayar gaji karyawan, bayar apa, ini oke, saya cukup. Saya harus berani berkata, saya cukup, it is enough, cukup. Lebihnya kita panggil orang lain. Bu, ini, dosen, ayo ini, pendeta, ayo berangkat ke Israel gratis ya, paspornya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, aduh puji Tuhan. Setiap kali dia berkhotbah Israel, dia ingat, aduh saya pernah pergi ke Israel, dibawa Pak Peter Condro. Seumur hidup dia berdoa untuk saya, saudara-saudara. Sekarang saya mengambil keputusan, saya bisa 60 orang. Wah untungnya berapa? Kalau 1 orang $200, 60 orang. Waduh, $12.000 sekali berangkat. 1 bulan 2 kali berangkat, 3 kali berangkat. Bisa untung banyak. Tapi saya mengambil keputusan tidak. Saya cukup dengan $30. Sisanya saya bagikan 7 pendeta gratis berangkat pergi ke Israel. 4 pendeta gratis berangkat ke Israel. Saya berani berkata cukup. Sebab Tuhan akan berkati saya dengan cara yang lain.
Supaya apa? Supaya belajar. Ketika kita mengasihi orang lain, belajar. Kenapa? Alkitab akan mengangkat kita satu level lebih tinggi lagi. Ini berkat, ini firman Tuhan. Yang ketiga, kita belajar satu poin. Yang ketiga, Alkitab berkata ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lihat, orang bisa mengasihi sesama itu bukan karena Anda kepingin, tapi itu pilihan Tuhan. Alkitab berkata apa? Aku bahkan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tidak ada conditional, unconditional. Apapun yang kamu minta. Karena engkau sudah bisa mengasihi orang lain. Engkau belajar untuk mencukupkan dirimu dan memberi orang lain. Saudara-saudara, maka Alkitab berkata, mintalah apa saja. Ya, mintalah apa saja kepada Bapa, maka aku akan memberikan kepadamu. Inilah perintah itu, saling mengasihi. Jadi orang yang mengasihi bukan sekedar dia baik, tapi Alkitab berkata, Tuhan memilih kamu. Ini bukan bicara tentang hyper grace. Tapi kalau orang sudah dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan, keselamatannya tidak akan hilang. Kenapa? Sudah ditentukan Tuhan. Diprotek, dijaga oleh Tuhan. Sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Sehingga tidak akan lepas dari kasih karunia Tuhan. Aku menetapkan engkau untuk pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Bisnismu pasti akan diberkati, tidak bisa rugi seumur hidup. Kenapa? Karena engkau sudah berkata, my business is my service. My business is my giving. Pemberian saya itu dari itu. Jadi saya bisnis satu untuk saya, dua untuk orang lain. Supaya diberkati. Kakak saya bikin sebuah lembaga pelayanan. Namanya Kingdom Business Community. Komunitas pengusaha-pengusaha kerajaan Allah. Artinya apa? Kerja itu bukan sekedar untuk memuliakan diri sendiri. Tapi bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dia board of directornya Astra International. Ya, orang cukup tinggi. Membawa jalan tol, membawa United Tractor. Jadi dia cukup tinggi. Tapi dia berkeputusan semua bisnisnya dia kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga saudara-saudara pegawai-pegawai dia tidak ada yang kekurangan. Semua gajinya di atas rata-rata. Kenapa? Karena dia berkata kepada dia, aku adalah gembalamu. Kamu tak akan kekurangan. Dia kembalikan Mazmur 23 kepada dirinya. Aku adalah gembalamu, kamu tidak akan kekurangan. Kenapa? Aku yang membawa kamu ke rumput yang hijau. Jadi saudara-saudara, dia pemimpin yang ditetapkan Tuhan jadi gembala. Dia punya prinsip, aku jemaatnya tidak pernah kekurangan apa-apa. Saya pelayanan, saya punya anak buah. Hampir semua anak buah saya belikan mobil. Bahkan teman sekolah saya, teman sekolah Alkitab saya, mulai saya belikan mobil. Setiap ingat berkat, saya ingat mobil. Bahkan prinsip saya tidak akan beli mobil kedua sebelum teman-teman saya punya mobil satu. Jadi kemarin ketika saya diberkati Tuhan tahun lalu, saya beli 4 mobil, 5 mobil sekaligus. Saya bagikan pada teman-teman semua. Padahal mobil saya kijang tahun 2005. Ada yang usul, Mbok kamu beli mobil baru, Fortuner. Enggak. Kenapa? Karena saya belum membelikan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan. Kalau saya mau kaya bisa, saudara-saudara. Setiap tour itu ada kelebihan 200 juta. Kalau mau saya ambil, saya jadi kaya. Tapi lebih baik saya bawa 7 pendeta. Saya bawa orang-orang lain pendeta pergi ke Israel. Supaya mereka juga bisa menikmati. Supaya jangan cuma dengar saya pergi ke Israel saya. Justru sekarang 2 tahun terakhir saya tidak pernah ke Israel. Karena apa? Saya memberi kesempatan pada orang lain. Ayo kamu aja yang pergi.
pergi. Kemarin 7 orang. Saudara, kemarin baru pulang itu ada 5 orang gratis. Sebelumnya bulan lalu 7 orang gratis. Saudara, kalau itu saya uangkan kali 30 juta, itu sudah 350 juta saudara selama 1 bulan ini saya dapatkan. Tapi saya lebih baik untuk mengajak mereka. Karena saya punya prinsip satu perkara. Yaitu mengasihi itu perintah Tuhan. Mengasihi itu kita mengikuti Tuhan. Sukacita saya jadi penuh. Kenapa? Ketika seorang hamba Tuhan saya telepon. Kemarin saya telepon namanya Ibu Esther, dosen dari Stephen Tong. Saya telepon gimana? Wah puji Tuhan, terima kasih Peter. Saya senang sekali bisa tahu yang namanya Israel tuh gini-gini. Oh puji Tuhan Bu. Ya sudah, yang penting Ibu senang ya. Ya sudah, haleluya. Ya sudah, sukacita penuh. Dan itu tidak membuat saya semakin miskin. Sekalipun harta saya enggak banyak. Saya semakin bangga, semakin tinggi bangga. Kenapa Tuhan angkat saya lebih tinggi? Sekarang kamu sudah memuliakan Tuhan dengan harta kamu. Aku enggak bisa apa-apa. Nyanyi enggak bisa, khotbah enggak pinter. Saya bisa memuliakan dengan apa yang ada. Itu apa? Saya punya travel. Kenapa enggak membawa banyak pendeta kepada Tuhan ke Israel, pergi ke sana. Bagi saya sesuatu yang, dan Tuhan berkata yang ketiga, Tuhan melindungi kita dari keselamatan. Tuhan berkata apa? Aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Tuhan menjaga pelayanan kita. Tuhan memprotek bisnis kita. Tuhan memprotek usahamu. Diprotek benar. Tidak akan pernah bisa bangkrut. Kenapa? Karena dari bisnismu ada berkat untuk orang lain. Bisnismu ada berkat untuk gereja. Bisnismu menutup beasiswa anak-anak. Dari bisnismu bisa menutup untuk keperluan pelayanan di gereja ini. Dari bisnismu bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memprotek benar. Sehingga tidak akan mungkin dicabut dari Tuhan. Tidak mungkin bangkrut. Kenapa? Allah berkata, aku yang menetapkan kamu. Ada seorang nanggolan, sponsor dari Mission Care. Mission Care adalah yayasan yang saya dirikan untuk membantu pendeta-pendeta di desa-desa. Setiap pendeta kita bantu 300 sampai 500 ribu rupiah per bulan. Sekarang ada 18 ribu pendeta yang kita bantu melalui yayasan yang saya dirikan sejak tahun 95. Saudara-saudara yang unik, ada seorang bernama Nanggolan. Pak, saya mulai bulan depan berhenti ya Pak ya. Kenapa? Saya dipecat dari Standard Chartered Bank. Oh iya, kenapa? Difitnah Pak, saya kredit gini-gini difitnah. Oke, ya sudah kita doakan. Kita doakan nih Pak. Boleh enggak saya datang ke rumah Bapak? Boleh, saya doakan dalam nama Yesus. Dia sudah 3 tahun jadi sponsor pendeta. Ada 5 pendeta dibiayai. Dalam nama Yesus. Tapi saya enggak terima. Saya berdoa tapi saya enggak terima. Karena Alkitab berkata, barang siapa memberi air sejuk seteguk kepada hambaku. Alkitab berkata apa? Ia tidak kekurangan upahnya. Tapi kok sampai bangkrut, sampai dipecat. Saya berdoa Tuhan, tolong Tuhan ganti pekerjaan berkali lipat ganda. Ternyata sudah dia dipecat oleh Standard Chartered Bank. Tiba-tiba diterima oleh bank yang lain dengan gaji lebih besar 2 kali lipat. Karena pengalaman di Standard Chartered Bank dan dia digaji 2 kali lipat di Bank Nasional, saudara-saudara. Jadi belum sampai 1 bulan, dia telepon lagi, Pak, saya enggak jadi keluar. Kenapa? Saya terima bank 2 kali lipat lebih besar gajinya. Puji Tuhan. Jadi saya mau nambah dari 5 ke 10. Tolong Pak, pendeta yang saya sumbang itu jangan dikasihkan orang lain. Sudah kasihkan orang lain. Aduh saya mau nyumbang itu lagi. Tapi saya sekarang mau nambah 5 lagi 10. Sudah gini, biar itu disumbang orang lain. Kamu tak kasih yang baru ya 10 pendeta ya. Oh iya boleh. 10. Pokoknya saya tetap jatah saya 10. Ya. Istrinya punya ide. Pak, kita bikin minimarket yuk. Beli Indomaret. Tapi keuntungan kita sebenarnya kita berikan kepada Mission Care. Saudara-saudara, tiap bulan sekarang 50 pendeta dia biayai dari hasil Indomaret itu. Saya tanya dia, kamu semakin miskin? Enggak Pak, sekarang saya punya rental car. 30 mobil saya cicil, saya kredit. Dan saya sewa-sewakan di Jakarta. Penuh kurang. Orang kalau nyewa mobil saya itu harus antri 5-6 hari baru bisa. Kenapa saya dapat kontrak beberapa perusahaan. Kok kamu bisa seperti itu? Kan firman Tuhan Pak. Barang siapa mengasihi, Tuhan menetapkan, mensegel, buahnya tetap.
tidak kurang. Kenapa? Dari buah itu melayani, dari buah itu memberkati 50 pendeta. Justru sekarang Pak rental car saya sudah tetapkan bahwa sebagian keuntungan saya mau berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui mission care lagi. Tambah lagi Pak hamba Tuhannya. Saya target saya 100 hamba Tuhan. Saya bilang, siapa yang bisa membuat kamu bangkrut kalau setiap usaha kamu pakai untuk memberkati orang lain? Alkitab berkata apa? Kamu aku tetapkan untuk pergi menghasilkan buah, untuk kerja, menghasilkan gaji, menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan, dan keuntunganmu tetap sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena kamu mengasihi aku. Ini loh Alkitab. Ini loh berkat. Bahkan Alkitab berkata, mintalah. Pak Nanggolan berkata, saya mau 100, mintalah. Tahun ini saya berkata, Tuhan saya mau bawa 1000 pendeta di Israel. Cuma-cuma kali 30 juta. 30 miliar Pak. Bagi manusia mustahil. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Karena Alkitab berkata, mintalah. Sebab itu tak cicil. Saudara. Februari saya sudah bawa 20 orang. Tak cicil 7, 5. April nanti kalau Tuhan berkati 80. Karena ada partner bisnis dari Hong Kong dan Singapura berkata, Pak, saya mau mengikuti jejak Bapak. Per bulan saya serahkan kepada Bapak. Bawa pendeta-pendeta pergi ke Israel. Supaya apa? Investasi mindset pendeta. Supaya tahu Israel saya, Pak. Supaya kalau khotbah ada katanya Danau Galilea. Katanya. Yang hebat itu jemaatnya loh. Pendeta katanya jadi percaya. Saya ingin membawa sebanyak mungkin dosen-dosen, pendeta-pendeta pergi ke Israel, saudara. Doakan. Karena target saya 1000 orang. Saya enggak peduli, saudara. Mobil saya kijang tetap. Enggak urusan. Kenapa? Mobil kijang saya tidur terus kok. Menikmati saya ini. Ya menikmati. Saya nggak bisa nyetir. Yang nyetir orang lain. Mobil bagus-bagus yang seneng sopir. Saya tetap tidur. Mudah kijang aja lah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ikan kijang kan jelas tidak ada duanya. Nah, kalau dikasih cekur ya mau. Cuma nggak ada yang ngasih aja. Saudara ya. Nah, tapi maksud saya berkata. Tapi kalau saya boleh milih. Berikan saya uang. Karena saya mau bawa pendeta-pendeta pergi ke Israel. Supaya mereka bisa mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Tapi saya berkata kepada saudara, pada Nainggolan ini. Kalau orang seperti kamu, orang seperti kakak saya yang hidupnya untuk memberi. Saya bilang, Tuhan sudah memprotek. Menetapkan itu berarti sudah menetap, diprotek Tuhan. Buahnya tetap. Hari ini, belajar kita mengasihi orang lain. Belajar kita untuk memberi. Pekerjaan Tuhan membutuhkan dana yang besar. Ini kesempatan Gubernur Ahok akan menjadi Gubernur DKI yang kedua. Kesempatan kita menuai jiwa-jiwa. Pemuk gubernurnya luar biasa. Banyak orang-orang Islam nanti bertobat karena gubernur benar anti korupsi. Banyak orang-orang jiwa-jiwa tertuai pergi ke gereja. Sebab itu gereja ini harus mengambil gerakan itu, cepat mengambil gerakan untuk mendukung Ahok. Supaya apa? Supaya ini gereja ini satu saat akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita belajar. Kita belajar. Ada seorang pemuda yang menjadi reception di sebuah hotel di kota kecil. Tiba-tiba malam jam 1 malam kedatangan tamu 2 orang tua. Hujan lebat pada waktu itu. Dan tiba-tiba orang ini mengetuk dan dibukakan. Ada apa tuan? Saya mau cari kamar. Karena saya sudah berjalan 14 jam naik mobil. Capek. Suami saya sudah 71 tahun. Kami butuh istirahat. Karena kami besok akan menghadiri air show. Orang ini berkata, anak muda berkata,
Sudah penuh nyonya, semua peserta air show sudah menginap di tempat kami juga. Hotel ini jadi penuh. Si ibu ini kecewa karena suaminya sudah kedinginan, sedang parkir mobil, basah kuyup, kedinginan. Pikir hotel kecil ini pasti masih ada sisa kamar, saudara-saudara. Ketika suaminya datang, maaf Tuhan, semua kamar penuh. Wajahnya semakin kecewa karena dia sudah capek 14 jam naik mobil. Tapi tiba-tiba timbul belas kasihan dari anak muda ini. Dia berkata, Tuhan minta maaf kalau Tuhan saya lancang. Kalau Tuhan mau berkenan, saya punya jatah kamar untuk pribadi saya karena saya menjaga hotel ini. Tapi kamar itu sangat sederhana, minimalis. Kamar mandi di dalam ada, televisi ada, cuma enggak besar seperti kamar lain. Karena itu kamar untuk kami yang menjaga hotel ini. Tapi malam ini kami enggak mungkin menjaga, kenapa? Semua penuh, mobil parkir kami penuh. Jadi semua kunci mobil kami yang bawa. Karena semua vali, karena enggak mungkin parkir ini kalau enggak kami yang bawa enggak bisa keluar semua mobil. Jadi saya enggak mungkin tidur, saya harus menjaga sampai besok pagi. Kalau Tuhan mau boleh pakai ruangan kami. Saudara-saudara begitu dilihat ruangannya, kamarnya, oke deh enggak apa-apa daripada saya cari karena saya capek. Saudara-saudara akhirnya dia berikan, saudara. Besok paginya si tuan ini bangun, terima kasih kamu sudah berkorban sehingga kamar kamu berikan. Berapa yang saya bayar untuk kamu? Oh enggak Tuhan. Karena kamar ini enggak ada tarifnya, kamar ini enggak boleh. Kalau saya jual justru saya salah oleh manajemen hotel. Karena untuk saya, enggak apa-apa Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mau datang, bagi saya suka. Si tuan ini lihat-lihatan dengan istrinya. Kenapa? Jarang di Amerika ada orang seperti ini hari ini. Dia lihat-lihatan. Ada juga orang yang seperti ini di Amerika. Yang tidak mau uang maksud saya. Tapi dia menghargai. Dan dia bilang terima kasih, kunci mobil dia minta, lalu dia pergi. 12 tahun kemudian ketika tuan ini sudah berumur 80 tahun. 12 tahun. Tiba-tiba anak muda ini dapat undangan. Dapat undangan dari tuan yang tua ini. Undangan untuk datang ke kota New York di Amerika. Lalu dia mendapatkan telepon dari tuan ini. Masih ingat saya enggak kamu? Yang waktu hujan dulu kamu menyediakan kamar untuk saya. Saya sudah kirim undangan untuk kamu. Dan di belakang undangan itu tiket pulang pergi New York. Di kota kamu ke New York. Oh masih ingat Tuan? Iya ingat. Tuan namanya siapa waktu itu? Oh namanya, oke, saya ingat. Lalu dia lihat tanggalnya, kebetulan tanggal libur. Oke Tuan, saya akan cuti, saya akan pergi lihat rumah Tuan, peresmian hotel Tuan di kota New York. Karena ini akan meresmikan hotel. Dan akhirnya saudara-saudara sampai di kota New York dijemput oleh Tuan itu sendiri dengan limousin yang sangat bagus sekali. Dan dia berkata kepada orang ini sebelum sampai hotel, maukah engkau menjadi pemimpin atas hotel kami? Saya membangun hotel 37 lantai. Dan saya kekurangan seorang general manager, pemimpin atas hotel itu. Jawab anak muda itu, saya seorang reception Tuhan. Alasan apa Tuhan memilih saya menjadi seorang pemimpin hotel itu? Aku tidak butuh pintar, tapi aku butuh hati kamu. Kamu rela berkorban untuk aku karena sebuah kamar. Dan aku tidak bisa melupakan kamu terus. Dan aku ingin membalas budi kepada kamu. Jadilah pemimpin atas hotel kami. Begitu sampai di hotel itu dia terkejut. 37 lantai bintang 5. Hotel itu dia harus memimpin. Dia tidak bisa tidak. Dia berkata, saya mau. Karena saya mau menolong banyak orang dengan hotel Tuhan ini. Akhirnya dia diminta untuk memimpin hotel itu kembali. Hari ini orang muda itu sekarang menjadi pemilik hotel itu. Dan pemilik dari 1.600 hotel yang lain di Amerika. Semua nama hotelnya diberi nama jaringan Astoria. Saudara-saudara, saya berkata saudara, dari sebuah nilai hati yang kecil,
Tiba-tiba ada orang kaya yang memberi kepada dia. Dan Tuhan berkati. Mengapa kita mengasihi orang lain? Kita tidak tahu. Alkitab berkata, aku memilih kamu dan aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Kita tidak tahu. Berkat Tuhan karena mengasihi orang lain. Saya tidak tahu, mungkin salah satu dari anak panti asuhan saya suatu saat menjadi presiden. Menjadi orang hebat. Menjadi direktur dari sebuah perusahaan. Saya tidak tahu. Saya hari ini hanya tahu anak-anak itu malang, anak itu dibuang di Indomie di depan panti asuhan saya. Tiba-tiba ada pagi-pagi ada anjing menggonggong terus karena suara bayi itu. Dan saya terkejut terbuka, ternyata bayi. Ada cerita seperti itu. Saya mendapatkan bayi, ternyata begitu sampai di rumah sakit, ternyata bayi ini dibuang oleh orang tuanya. Kenapa? Menderita AIDS. Dan saya rawat di rumah sakit sampai habis 28 juta dan bayi ini meninggal dunia. Sampai hari ini saya masih hafal karena saya sudah memberi nama orang ini. Saya sudah memberi nama atas bayi ini dan dalam usia 20 hari dia meninggal dunia. Saya harus membayar 28 juta pada rumah sakit. Karena ternyata dia mengidap HIV AIDS, keturunan dari ibunya. Saya enggak peduli sekalipun uang saya habis. Tapi saya ingin percaya satu hal. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Apa yang kita beri akan kita tuai. Menjadi berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kunci G. Ajarilah